Hmm, tes tes tes. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raivan Revolusioner dengan NIM 12077. Eh, ini saya akan membuat tugas 3 dari mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi. Jadi di sini itu ya, saya akan membuat program proximity dari pseudocode pada slide halaman 58. Jadi langsung saja mungkin kita buat untuk kodenya. Pertama kita buat fungsi, kemudian di sini kita masukkan parameternya, itu ada P1, kemudian P2, dan ada K. Hmm. Hmm.
Nah, sekarang kita coba buat untuk contoh input, yaitu dokumen ID sama posisinya. Sekarang kita coba buat untuk dokumen ID P1. Kita buat itu, hmm,
Nah, sekarang kita coba untuk run. Oke, di sini sudah tampil untuk hasilnya. Mungkin pertama itu saya jelaskan dulu. Awalnya itu kita membuat sebuah fungsi yang bernama positional intersect. Jadi fungsi ini tuh bertujuan untuk mencari pasangan dari intersect atau dari posisi dari dua daftar kata. Nah, dari dua daftar yaitu ada P1 dan P2. Hmm. Nah, kita cari itu berdasarkan jarak. Nah, jarak di sini adalah K. Jadi P1 itu adalah list atau list pertama yang berisi list itu berisi antara pasangan ID dan posisi. Jadi dokumen ID itu adalah ID dokumen, kemudian posisi itu adalah daftar posisi term di dalam dokumen tersebut. Nah, kemudian P2 itu adalah list kedua dengan format yang sama. Jadi untuk P2 ini uh, itu adalah list dengan format yang sama. Kemudian K ini adalah jarak. Nah, K ini adalah jarak antara eh, dua term yang diperbolehkan. Jadi jaraknya itu adalah K. Nah, kemudian kita membuat variabel awal yaitu answer. Jadi answer ini itu kita gunakan untuk menyimpan hasil akhir dari pasangan dokumen ID dan posisi. Nah, jadi kita akan menyimpan hasil akhir yang memenuhi syarat. Nah, berisi dokumen ID dan posisi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan em, membuat loop atau looping. Nah, kita di sini untuk loopingnya kita menggunakan while. Jadi while P1 dan P2. Jadi looping ini akan terus berjalan jika P1 dan P2 itu eh, jika masih ada dokumen di dalam P1 dan P2. Jadi looping ini akan terus berjalan. Nah, kemudian di sini juga ada eh, kondisi. Nah, ada kondisi di dalamnya. Jadi, jika kita akan mengecek posisi kata di dalam dokumen yang sama. Nah, kemudian kita akan menyimpan list, kita akan menyimpan posisi. Kita akan menyimpan posisi dalam dokumen yang sama. Nah, mungkin langsung saja kita lihat untuk hasilnya. Jadi di sini kalau kita lihat untuk hasilnya itu di sini inputannya. Jadi nah, kalau kita lihat di sini untuk P1 dan P2. Nah, posisi P1. Nah, posisi 2. Nah, ini posisi 2 di dalam P1 ini itu dekat dengan 1. Nah, dekat dengan 1 di dokumen P2. Kemudian posisi 9. Nah, ini posisi 9. Posisi 5 itu dekat dengan posisi 10. Kemudian posisi 9 dekat dengan posisi 16. Yaitu semua jaraknya adalah 1. Nah, kemudian selanjutnya itu untuk dokumen ID P2 ini, dokumen ID 3. Nah, untuk dokumen ID 3 ini, jadi em, 3 di dalam P1 itu dekat dengan 5 di dalam P2. Kemudian 8 di P1 itu dekat dengan 12 di P2. Kemudian 20 di P1 dekat dengan 22 di P2. Jadi jaraknya itu semua. Jadi di sini untuk ini tadi P1 untuk dokumen ID 1 itu jaraknya semuanya satu. Kemudian untuk dokumen ID 3 posisi 3 dan 5 itu jaraknya 2. Kemudian posisi 8 dan 12 itu jaraknya 3. Jadi dia tidak memenuhi syarat dan selanjutnya dan seterusnya. Jadi outputnya itu berupa seperti ini. 1, 21, 19, 10 dan 3, 35. Nah, jadi mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesimpulan
jadi kesimpulan yang sama. Jadi kita hanya memeriksa itu dokumen yang sama. Kemudian kita akan melakukan intersection untuk menghapus eh, posisi yang tidak relevan. Kemudian kita menggunakan dua pointer yaitu I dan J agar pencarian itu bisa lebih optimal. Nah, jadi mungkin sekian.